sini saya akan menjelaskan tentang telah pustaka dan hipotesis. Pustaka adalah proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami pemahaman yang sudah ada tentang topik tersebut, mengidentifikasi celah pengetahuan, serta menentukan pendekatan dan kerangka kerja yang tepat untuk penelitian atau kajian yang dilakukan. Dalam proses telah pustaka, penting untuk menyusun rangkuman tentang temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan. Teori. Teori tidak bisa dipisahkan dengan penelitian. Untuk memahami telah pustaka atau telah teori pada sebuah penelitian, terlebih dahulu kita membahas pengertian teori. Teori adalah sebuah kerangka konseptual atau penjelasan sistematis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan fenomena tertentu dalam suatu domain pengetahuan atau bidang studi. Ini membuat kita mengorganisir informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi tentang dunia di sekitar kita. Teori dan penelitian. Teori memegang peranan penting dalam penelitian. Adanya teori memungkinkan sebuah penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat sehingga tidak hanya sekedar coba-coba. Hal ini karena salah satu fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai dasar untuk memprediksi atau menjelaskan hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu yang pertama pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Langkah membuat telah pustaka. Pustaka yang dipilih untuk penulisan telah pustaka pada penelitian adalah pustaka yang memiliki hubungan yang kuat dengan masalah yang diteliti. Kualitas penelitian teoritis tergantung kepada kontribusi penelitian tersebut. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau teori sangat tergantung pada proses telah pustaka yang dilakukan secara intensif. Langkah-langkah pendeskripsian teori yang bersumber dari buku agar lebih efektif menurut Sugiono adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah melakukan telah pustaka dari buku dan artikel ilmiah, dan yang kedua, sumber buku, menetapkan variabel yang diteliti, mencari sumber buku yang relevan, lihat dari isi buku, baca bagian isi buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, deskripsikan konsep yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, termasuk di dalamnya definisi, klasifikasi atau tahapan dari berbagai buku atau ilmuwan, lakukan banding kritis terhadap konsep yang diteliti, termasuk di dalamnya definisi, klarifikasi, atau tahapan dari berbagai buku atau ilmuwan. Artikel ilmiah yang pertama menetapkan variabel yang diteliti, kedua mencari artikel yang relevan, ketiga lihat judul artikel dan kata kunci, keempat lakukan review artikel ilmiah dengan mengidentifikasi variabel, latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, keterbatasan rekomendasi bagi peneliti yang datang. Dan yang kelima, lakukan perbandingan dan telah krisis terhadap artikel ilmiah yang berkaitan dengan variabel, latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, dan keterbatasan. Dan yang keenam, deskripsikan keterkaitan artikel ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan, perbedaan dan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau proposisi yang diajukan untuk diuji secara empiris dalam sebuah penelitian ilmiah. Hipotesis biasanya berisi prediksi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel atau fenomena dalam suatu penelitian. Hipotesis dapat berupa pernyataan tentang efek, hubungan kausal, perbedaan, atau prediksi tentang hasil dari suatu percobaan atau studi. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menguji kebenaran atau kevaliditan pernyataan tersebut melalui pengumpulan dan analisis data.
jenis hipotesis. Seperti halnya jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel, maka hipotesis dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiatif. Sifat hipotesis. Hipotesis dalam sebuah penelitian diperlukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Ketiga, pedoman untuk melihat alat analisis data. Dan yang keempat, dasar untuk membuat simpulan penelitian. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나